Ya Pak Dewan, bisa cerita kronologis terjadinya umpamanya penggranatan rumah Ya. di waktu malam hari. Seperti apa cerita? Ceritanya begini, jadi sekira jam 3 pagi kami memang masih berada di luar bersama anak-anak muda. Ramai karena memang sering anak-anak muda nongkrong di tempat saya. Jadi setelah itu jam 3 lewat lah kami break dan pulang ke rumah masing-masing, dan saya beristirahat di dalam bersama istri saya. Selang sekira 40 atau 45 menit langsung ada kejadian suara dentuman yang sangat besar, satu ledakan ya dekat di rumah. Jadi kami langsung keluar berhamburan, saya bersama istri saya, dan para tetangga malah lebih duluan karena lebih dekat dengan rumah beliau. Jadi kami keluar, sampai di luar kami lihat bau mesiu yang sangat luar biasa. Kemudian kami lihat ada bekas berlubang di tanah. Kemudian langsung saya lihat, langsung saya minimalisir para tetangga yang udah berkerumunan ke situ. Ini jangan, ini bukan hal biasa. Ini takut ada ancaman terhadap saya. Cuman kita belum tahu ini jenis apa. Saya persilakan para tetangga untuk keluar dari arena tempat kejadian perkara itu, dan langsung saya menghubungi pihak polsek terdekat, dan langsung anggota polsek pun datang. Dan sesampainya di sana memang sudah siap dengan polis lain, langsung ditarik polis lain bahwa ini jangan dekati dulu sebelum ada pihak kepolisian nanti yang akan menindaklanjuti permasalahan apa yang terjadi. Kerusakan apa aja yang terjadi di lokasi? Yang terjadi situ selain ada bekas lubang di tanah yang besar, kemudian mungkin ada serpihan dari itu mengenai kaca jendela tetangga yang 3 lembar pecah semua, dan juga samping ke jendela rumah sementara yang saya tempati itu juga pecah. Setelah itu pohon mangga itu ranting-rantingnya putus semua, berhamburan. Ada yang korban jiwa? Ya? Ada yang korban jiwa? Alhamdulillah semuanya tidak ada korban jiwa. Jangankan korban jiwa, untuk luka-luka pun nggak ada. Mungkin Allah masih menjauhkan musibah kepada kami. Jadi oleh karena itu, setelah itu kami semua sudah di polis lain, pihak polisian, untuk tidak masuk ke dalam arena tersebut. Dan sesaat setelah itu dari pihak polsek langsung menghubungi ke Polres dan datang bersama Kasat bersama anggotanya sesaat setelah kejadian, dan langsung mengidentifikasi lapangan. Setelah itu berselang 1 jam kira-kira kurang lebih, datang Bapak Kapolres beserta anggota, dan datang para orang dari Gegana kalau nggak salah. Dan memang sudah terbukti ada beberapa pin dan jenis lain yang dalam bentuk memang granat sudah ditemukan di lokasi kejadian. Hingga saat ini penyebabnya kenapa? Untuk penyebabnya saya kurang tahu, karena secara pribadi saya tidak menciptakan permusuhan dengan siapa saja. Namun secara jabatan yang saya emban hari ini sebagai Ketua Komisi 4 DPRK, mungkin ada yang kurang senang atau apa, tapi saya tidak mau ada praduga untuk menyalahkan orang lain terhadap insiden ini. Biarlah pihak kepolisian yang akan mengungkapkan. Nanti kita nggak mau ada praduga-praduga yang tidak benar. Semoga nanti pihak Polres Aceh Barat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam masalah ini semoga cepat dituntaskan, supaya ke depan berharap kami tidak ada teror-teror seperti itu, semacam itu. Hari ini adalah kejadian menimpa bagi saya. Mudah-mudahan untuk ke depan jangan menimpa kawan-kawan yang lain di DPRK. Sudah ada permintaan untuk pengamanan khusus di rumah? Itu tergantung nanti pimpinan. Kalau memang saya hari ini sudah merasa agak trauma, sudah tentu. Ya namanya aja granat, ya kan. Itu kan nyawa memang taruhannya. Cuma karena apa hingga kinerja saya hari ini ditukar dengan nyawa saya nggak tahu. Cuman masalah. Beberapa menit sebelum kejadian kan tadi sempat dulu berbincang dengan pemuda. Emang apa pembahasan apa yang? Nggak ada pembahasan apa-apa. Biasa anak-anak muda situ saya sediakan kopi, sediakan makanan-makanan. Orang itu sering bermain-main game di situ.
saya temani. Kadang-kadang memang saya sudah ada rasa gelisah, memang itu selalu ramai. Dan anehnya saya baru 1 bulan lah saya menempati tempat ini, karena berhubung saya tempati sementara, rumah lagi direhab karena pasca kemarin itu dipindah tugaskan orang rumah dari puskesmas terdekat ke Muntulang, sehingga rumah dinas yang kami tempati tidak bisa kami tempati lagi. Ya, dalam beberapa minggu terakhir kasus apa yang sedang ditangani oleh DPR? Tidak ada kasus, cuman namanya pengawasan ya, kami setiap ada permasalahan yang muncul pasti akan kami memanggilkan SKPK terkait dan kami menyelesaikan secara peraturan lah. Nah, jadi mungkin dalam minggu depan, kan kemarin ada bentuk pansus rumah sakit, ya, minggu depan kami akan menarik kesimpulan apa-apa aja yang kasus-kasus selama ini yang terjadi di rumah sakit. Emang apa yang terjadi di rumah sakit? Kita belum bisa konfirmasi karena nanti itu kita kembalikan ke pimpinan semua. Ada beberapa laporan yang diterima oleh DPR? Memang ada, datanya sudah ada di tim pansus, sudah ada di tangan kami. Jadi mungkin nanti apa ada dugaan korupsi atau jual beli jabatan? Itu nanti melalui pimpinan lah yang akan sampaikan di paripurna. Karena saya sekapasitas hari ini tidak bisa menyampaikan karena itu adalah menjaga kode etik dengan pimpinan. Nah, kami hanya tim pansus. Rumah sakit apalagi yang ada dibahas? Yang lain mungkin dana COVID kemarin memang baru pembahasan ya. Jadi saya nggak tahu, memang saya spontan aja, saya nggak tahu apa-apa kenapa saya nggak ada, dan nggak ada teror-teror pun sebelumnya, nggak ada melalui pesan singkat maupun WhatsApp, nggak ada juga. Nah, sampai hari ini apakah nanti akan mengungsi tempat tetangga atau akan diamankan ke tempat yang lebih ini atau memang tinggal? Jadi tadi memang sempat Pak Kapolres mengatakan nanti kalau memang perlu pengamanan kita sediakan, jadi kalau bisa nanti lebih dekat ke sana, kata beliau. Cuma nanti saya berbicara dulu dengan keluarga, jadi gimana baiknya untuk mengantisipasi, meminimalisir lah keadaan-keadaan ancaman-ancaman seperti ini. Yang jelas saya nggak tahu kenapa memang kediaman saya di Granat. Permintaannya Pak, diusutkan atau? Iyalah. Ya harapannya saya sebagai politisi Gerindra hari ini berharap kepada pimpinan-pimpinan saya yang lebih tinggi, baik dari Aceh maupun sampai ke Jakarta, mohon dibantulah, ini ancaman nyawa bagi saya pribadi dan mungkin nanti akan kepada rekan-rekan yang lain. Atau ada kaitannya tentang politik yang sedang berkonflik antara pimpinan dari partai berseberangan? Yang sedang ada sekarang partai yang dipimpin oleh daerah sekarang kan dari partai Aceh dengan Gerindra, atau memang udah konflik atau itu tidak bisa saya berkomentar karena begini, sejauh ini saya hanya menjalankan sebagai politisi yang menjalankan tupoksi dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk masalah yang internal yang lain mungkin ada itu mungkin tidak bisa saya ungkapkan.